Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang riset ekuitas merek es krim Walls pada kalangan masyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah riset pemasaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Amelia Puji Lestari NIM 012, Tria Trianti NIM 024, dan saya sendiri Wanda Nabila NIM 049. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan 5 topik bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Semakin tinggi kebutuhan manusia menyebabkan para pengusaha bisnis memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan peluang usaha. Maka tak sedikit pengusaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menopang proses produksi. Salah satu bidang yang banyak memanfaatkan perkembangan teknologi adalah produk pangan. Dampak teknologi pangan yang memanjakan konsumen adalah munculnya sikap pragmatisme yang ingin serba cepat, efisien, dan praktis dalam penyimpanan, penyiapan, dan konsumsi makanan. Selain makanan berat konsumsi, masyarakat juga tertarik pada makanan penutup atau makanan yang biasa dikonsumsi. Selain makanan berat, salah satunya adalah es krim. Es krim sendiri merupakan produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa atau flavor. Es krim biasa dikonsumsi sebagai makanan selingan dan dikelompokkan dalam makanan cemilan. Es krim merupakan hasil pembekuan sebagian sistem buih yang biasanya mengandung 40% sampai 50% udara. Salah satu merek es krim yang terkenal di Indonesia sendiri adalah merek Walls. Merek Walls adalah merek makanan yang berasal dari Inggris yang mencakup produksi daging dan es krim yang dimiliki oleh Unilever. Walls memproduksi berbagai es krim pada tahun 1922. Setelah menjadi bagian dari Unilever dan masuk Indonesia, es krim Walls menjadi merek es krim yang paling dicari dan diminati oleh masyarakat Indonesia karena memiliki jenis es krim yang sangat beragam dan mempunyai harga relatif terjangkau. Maka dari itu, kami memutuskan untuk meneliti tentang riset ekuitas merek es krim Walls pada kalangan masyarakat. Brand image atau citra merek terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan menurut Aeni dan Saputra pada tahun 2018. Ekuitas merek dan brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek. Melalui merek yang kuat, perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya produksi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Melalui penelitian ini, pihak manajemen produk Walls dapat mengetahui atribut yang perlu dipertahankan ataupun diubah untuk menjaga citra merek Walls. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap ekuitas merek produk es krim merek Walls dengan lingkup penelitian yang lebih luas, yaitu masyarakat, kota Surabaya dan sekitarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas produk sehingga citra merek Walls dapat meningkat di kalangan masyarakat baik di dalam negeri maupun mancanegara. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah tingkat pengenalan konsumen terhadap produk es krim merek Walls? Yang kedua, apa saja atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen mengenai produk es krim merek Walls? Yang ketiga, apa saja atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk es krim merek Walls?
Yang keempat, bagaimana ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh merek es krim Walls. Yang kelima, bagaimana tingkat loyalitas atau kesetiaan konsumen terhadap produk es krim merek Walls. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah yang pertama, menganalisis tingkat pengenalan konsumen terhadap produk es krim merek Walls. Yang kedua, menyelidiki atribut-atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen mengenai produk es krim merek Walls. Yang ketiga, menyelidiki atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk es krim merek Walls. Yang keempat, mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh merek es krim Walls. Dan yang kelima, menganalisis tingkat loyalitas atau kesetiaan konsumen terhadap produk es krim merek Walls. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan mata kuliah riset pemasaran dan menambah wawasan mengenai analisis ekuitas merek pada real problem. Yang kedua, bagi pihak manajemen produk es krim Walls sebagai landasan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas produk sehingga citra merek Walls dapat meningkat di kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara. Selanjutnya yang kedua adalah tinjauan pustaka. Es krim. Pengertian es krim menurut Badan Standarisasi Nasional yang tercantum dalam SNI nomor 013713/1995 adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang diizinkan. Menurut Chan pada tahun 2009, es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Bahan utama dari es krim adalah lemak atau susu, gula, krim, dan air. Sebagai tambahan diberi gula, emulsifier, stabilizer, dan perasa. Es krim memiliki sumber energi yang cukup tinggi karena kandungan lemak dalam es krim 3-4 kali lebih banyak daripada susu dan setengah dari total padatannya berupa gula. Es krim merupakan salah satu makanan yang bernilai gizi tinggi namun rendah serat, yaitu 0% serat. Sumbangan nilai gizi terbesar pada es krim berasal dari bahan baku dasarnya yaitu susu. Itu sebabnya es krim memiliki nilai gizi tinggi dibandingkan dengan jenis minuman atau makanan lainnya. Yang kedua adalah merek. Merek merupakan simbol yang hadir secara intangible, berfungsi untuk membedakan keberadaan sebuah produk sebagai tanda kepemilikan, integritas, dan atau untuk membedakannya dari barang-barang dan jasa sejenis yang dihasilkan para pesaing. Merek yang populer merupakan aset yang besar nilainya bagi suatu produk karena berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Kesadaran akan kehadiran sebuah merek menurut Acker pada tahun 1997 adalah kesanggupan seseorang calon pembeli mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan menurut Stanton pada tahun 2005, dikatakan bahwa pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Ketika memasarkan, maka dibutuhkan suatu strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah analisis ekuitas merek. Analisis ekuitas merek adalah analisis seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Menurut David A. Acker pada tahun 1991. Analisis ekuitas merek sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua adalah asosiasi merek atau brand association. Yang ketiga adalah persepsi kualitas atau perceived quality. Yang keempat adalah loyalitas merek atau brand loyalty. Dan yang kelima adalah aset-aset merek lainnya atau other proprietary brand assets. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Data yang disajikan dalam statistika deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data, menurut Kuswanto pada tahun 2012. Salah satu ukuran pemusatan data yang bisa digunakan adalah min. Selain dalam bentuk ukuran pemusatan, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram Pareto, grafik, dan tabel.
Selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji keakuratan dan kehandalan suatu kuesioner. Kuesioner yang dimaksud adalah kuesioner yang berisi item-item pertanyaan atau pertanyaan yang mewakili indikator-indikator penelitian yang mengukur seberapa besar konstruk atau faktor penelitian yang bersifat laten. Uji validitas dilakukan terhadap kuesioner dengan mengkorelasikan skor item dengan skor seluruh total item. Menurut Nur Habibah pada tahun 2020, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen penelitian berkorelasi signifikan terhadap skor total. Artinya, item instrumen penelitian dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach alpha dalam program SPSS. Menurut Hilton dan Brownlow pada tahun 2004, jika nilai alpha lebih dari 0,9 maka dikatakan reliabilitas sempurna. Jika berkisar antara 0,7 sampai 0,9 maka reliabilitas tinggi. Jika berkisar antara 0,5 sampai 0,7 maka reliabilitas moderat, dan jika di bawah kurang dari 0,5 maka dikatakan reliabilitas rendah. Selanjutnya adalah Importance Performance Analysis. Pada teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kerja atau realita dan ekspektasi atau harapan terhadap suatu layanan. Kemudian nilai rata-rata tingkat realita dan harapan tersebut dianalisis dengan bantuan scatter plot membentuk diagram Important Performance, yang mana sumbu X mewakili realita sedangkan sumbu Y mewakili harapan. Maka akan didapatkan hasil berupa 4 kuadran sesuai gambar yang ada tertera di layar. Kuadran 1 pertahankan prestasi, memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan memiliki kinerja yang tinggi. Indikator yang termasuk dalam kuadran 1 adalah indikator yang telah bisa memuaskan pengguna suatu layanan. Kuadran 2 memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya indikator tersebut belum sesuai dengan harapannya. Indikator yang termasuk dalam kuadran 2 ini harus menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan atau improvement pelayanan suatu merek. Kuadran 3 memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan, dan pada kenyataannya kinerja indikator ini juga tidak istimewa atau kinerjanya rendah. Kuadran 4 memuat indikator kepuasan pengguna layanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan, akan tetapi kinerja dari indikator tersebut cukup tinggi melebihi harapan pengguna layanan. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sebagai sumber data. Dalam teknik sampling accidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Poin bahasan ketiga, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian kali ini, yang pertama kami bahas adalah sumber data. Data pada penelitian kami adalah data primer, di mana kami menyebar kuesioner melalui Google Form, di mana responden dapat mengisi secara langsung Google Form yang kami sebar melalui media sosial. Kemudian untuk populasi dan sampel, kami menggunakan non-probability sampling, tepatnya accidental sampling, karena kami melakukan survei secara online, sehingga kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan responden. Kemudian teknik sampling. Dalam menentukan jenis sampel, sama seperti pada menentukan populasi dan sampel, kita menggunakan accidental sampling, di mana kami menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. Kemudian untuk langkah-langkah penelitian, yang pertama, kami menguji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan software SPSS. Yang kedua, melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik responden dan mengetahui gambaran umum ekuitas merek es krim Walls. Yang ketiga, mengukur kesadaran merek atau brand awareness mulai dari top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware dengan menggunakan software SPSS. Kemudian, kami mengukur asosiasi merek atau brand association menggunakan uji Cochrane dengan menggunakan software SPSS.
Untuk langkah penelitian selanjutnya, kami mengukur persepsi kualitas atau perceived quality dengan membuat diagram IP atau Importance Performance menggunakan software SPSS. Yang terakhir adalah mengukur loyalitas merek atau brand loyalty, mulai dari committed buyer atau pembeli yang setia, likes the brand menyukai merek, satisfied buyer pembeli yang puas dengan biaya peralihan, habitual buyer pembeli yang bersifat kebiasaan, dan switcher berpindah-pindah dengan menggunakan software SPSS. Kemudian berikut adalah hasil dan pembahasan. Jadi dapat dilihat karakteristik responden yang mengisi kuesioner kami. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, di mana perempuan sebanyak 123 dengan persentase 81,5% dan laki-laki sebanyak 28 responden dengan persentase 18,5%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan usia. Dapat dilihat ada 96,7% responden dalam peneliti ini berusia 15 sampai 25 tahun, sebanyak 146 responden, dan yang lebih dari 25 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 3,3%. Kemudian yang selanjutnya dapat dilihat diagram karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan. Terlihat bahwa pekerjaan responden yang paling tinggi adalah mahasiswa, sebanyak 138 responden dengan persentase 91,4%. Kemudian ada pelajar sebanyak 6 responden dengan persentase 4%. Ada responden dengan status bekerja, sebanyak 5 responden dengan persentase 3,3%. Kemudian ada ibu rumah tangga serta pedagang dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 1 responden dengan persentase 0,7%. Jadi, untuk selanjutnya kami akan melakukan uji validitas dengan menggunakan software SPSS untuk mengetahui apakah item dari pertanyaan kami atau atribut dalam pengujian ini valid atau tidak. Dikatakan valid jika dalam output SPSS diketahui p-value atau stick-to-tilt-nya kurang dari alpha. Alpha yang kami ambil adalah 5% atau 0,05. Jadi dapat dilihat dalam tabel dari tingkat kepentingan maupun tingkat kepuasan atribut kami atau item pertanyaan yang kami buat, semua p-value-nya adalah kurang dari alpha, yang dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan kami telah valid. Jadi pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas menggunakan metode AlphaCronbach yang dilakukan menggunakan software SPSS. Jadi dalam tabel dapat dilihat bahwa bagian perceived quality tingkat kepentingan maupun tingkat kepuasan diketahui nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,800 untuk tingkat kepentingan dan 0,889 untuk tingkat kepuasan, yang dapat disimpulkan bahwa kedua bagian ini adalah reliable karena lebih dari 0,05 atau lebih dari alfanya. Ya, kemudian kami menguji brand awareness. Jadi dalam brand awareness kali ini kami menguji top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware. Jadi yang pertama adalah top of mind. Kami melakukan pengujian menggunakan SPSS yang diperoleh hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Walls menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 80,8% responden, jumlahnya adalah 122, yang menyebutkan Walls adalah merek pertama yang mereka ingat. Sedangkan 13,3% respondennya mengatakan bahwa Ice adalah merek pertama yang mereka ingat.
kemudian ada Campina dan Glico Wings dengan jumlah responden yang sama, yaitu 2,6%, dan yang terakhir adalah Indo Es Krim sebanyak 0,7%. Jadi selanjutnya brand recall. Brand recall ini adalah tingkatan yang menunjukkan merek-merek yang dapat diingat konsumen secara langsung, namun tingkat pengingatannya setelah merek utama dalam top of mind. Kami juga melakukan analisis menggunakan software SPSS dan dapat dilihat dalam tabel bahwa brand recall yang dengan persentase terbanyak adalah Campina, yang kemudian ada Ace, ada yang ketiga adalah merek lain, yang keempat ada Glico Wings, kelima Walls, dan yang keenam adalah Baskin Robbins. Kemudian brand recognition, yaitu tingkatan yang menunjukkan bahwa konsumen baru dapat mengingat atau mengenal merek setelah diingatkan kembali. Kami juga melakukan pengujian menggunakan SPSS. Dapat dilihat dalam brand recognition ini kita fokus pada poin jawaban yang B. Ya, tapi saya lupa mencantumkannya dalam jawaban di atas. Itu sebanyak 4 responden. Jadi sebanyak 4 responden inilah atau 2,6% ini adalah responden yang harus diingatkan akan keberadaan merek Walls. Selanjutnya brand unaware, yaitu tingkatan yang menunjukkan bahwa responden tidak mengenal sama sekali es krim Walls walaupun telah diingatkan kembali. Pada brand unaware ini kita fokus pada jawaban responden poin C, tidak mengenal sama sekali. Dapat dilihat dalam tabel bahwa yang menjawab poin C sebanyak 0 atau tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada responden yang tidak mengenali merek Walls. Jadi berikut merupakan piramida kesadaran merek atau brand awareness, di mana dalam top of mind es krim Walls menempati posisi pertama dengan persentase 80,8%, kemudian brand recall Walls menempati posisi kelima sebesar 5,9%, kemudian ada brand recognition di mana responden masih harus diingatkan kembali dengan adanya es krim Walls yaitu sebesar 2,6%, kemudian ada brand unaware di mana tidak ada yang mengenali es krim Walls itu sebesar 0,0% atau tidak ada sama sekali yang tidak mengenal es krim Walls. Kemudian kami menguji brand association. Jadi brand association ini dilakukan analisis dengan uji Cochrane menggunakan software SPSS. Variabel yang berpengaruh pada ingatan didapat setelah p-value pada uji Cochrane tidak signifikan atau p-value lebih dari 0,05, yaitu variabel yang tersisa pada uji Cochrane yang terakhir ditambah dengan satu variabel yang terbuang pada uji sebelumnya. Untuk hipotesisnya, H0-nya adalah kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk semua atribut. Untuk H1-nya kemungkinan jawaban ya adalah berbeda. Pada penelitian yang kami lakukan, dilakukan uji Cochrane sebanyak 6 kali sehingga menghasilkan p-value yang lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,113. Maka pengujian harus dihentikan, yaitu berarti brand image suatu merek tidak dapat terbentuk dari asosiasi-asosiasi yang belum hilang dan ditambah dengan asosiasi terakhir yang diuji. Selanjutnya kesimpulan brand association. Berdasarkan hasil analisis,
itu dapat disimpulkan bahwa variabel yang membentuk brand association dalam benak konsumen pada merek WOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar dalam BPOM. Yang kedua, memiliki standar rasa yang baik. Yang ketiga, banyak varian rasa. Yang keempat, mengandung bahan yang aman dikonsumsi. Yang kelima, memiliki label halal. Yang keenam, desain kemasan yang menarik. Yang ketujuh, image perusahaan yang baik. Yang kedelapan, kemudahan dalam menemukan produk. Yang kesembilan, harga sesuai dengan kualitas produk. Variabel-variabel inilah yang mampu membedakan es krim WOS dengan merek-merek lain dari produk sejenisnya. Karena dengan variabel ini, konsumen mampu mengidentifikasi merek es krim WOS dengan jelas, terutama pada pemilihan atau proses keputusan pembelian. Nah, selanjutnya, perceived quality. Diagram importance performance. Pada bagian perceived quality, ini akan dianalisis bagaimana performa dari perusahaan es krim WOS dengan menggunakan importance perform analysis. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata dari setiap atribut pada tingkat kepentingan dan kepuasan. Setelah didapat rata-rata dari setiap atribut pada tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, selanjutnya ditampilkan diagram IP es krim WOS yang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini penjelasan dari diagram IP sebelumnya, yaitu pada diagram tersebut di kuadran 2 itu terdiri dari atribut harga terjangkau dan mengandung gizi yang baik, di mana pada kuadran 2 ini menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen WOS, karena jika atribut ini dibiarkan lemah, maka besar kemungkinannya mereka ini akan ditinggalkan oleh konsumennya. Lalu pada kuadran 1 itu terdiri dari standar rasa yang baik, memiliki label halal, terdaftar dalam BPOM, kemudahan dalam menemukan produk, mengandung bahan yang aman dikonsumsi, dan harga sesuai dengan kualitas produk. Pada kuadran 1, ini konsumen merasa bahwa tingkat performansi WOS telah sesuai dengan tingkat keuntungannya. Hal ini berarti bahwa atribut ini harus dipertahankan oleh WOS untuk mempertahankan tingkat kompetitifnya dalam pasar. Lalu selanjutnya kuadran 3. Pada kuadran 3 terdiri dari image perusahaan yang baik, konsep pemasaran atau iklan yang menarik, memiliki brand ambassador yang terkenal, dan desain kemasan yang menarik. Kuadran 3 ini dianggap memiliki prioritas rendah oleh konsumen, sehingga tingkat perform atribut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya kuadran 4 terdiri dari banyak varian rasa. Pada kuadran 4 ini menampilkan performance yang baik walaupun konsumen tidak begitu mementingkan atribut ini, sehingga sebaiknya pihak manajemen WOS sedikit mengurangi fokus pada atribut ini agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Selanjutnya yaitu brand loyalty. Switcher. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata konsumen WOS jarang berpindah merek karena faktor harga memiliki nilai rata-rata sebesar 2,4 hingga 0,5. Sedangkan yang benar-benar sensitif terhadap harga itu berjumlah 10 orang atau setara dengan 6,6%. Habitual buyer. Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui bahwa rata-rata konsumen WOS merasa ragu-ragu atau setuju, sehingga keputusan pembelian WOS karena kebiasaan sebesar 2,6291. Sedangkan yang benar-benar membeli karena kebiasaan itu berjumlah 93 orang atau setara dengan 61,6%. Satisfied buyer.
Dari perhitungan pada tabel di atas, itu dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen WOS merasa puas dan sangat puas itu sebesar 3,18. Sedangkan yang benar-benar membeli karena puas, meskipun harus mengeluarkan biaya peralihan berjumlah 149 orang atau setara dengan 98,6%. Satisfied buyer. Dari perhitungan liking the brand dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa rata-rata konsumen WOS merasa setuju karena menyukai merek tersebut sebesar 3,19. Sedangkan yang benar menyukai merek WOS adalah berjumlah 146 orang atau setara dengan 96,7%. Committed buyer. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen WOS merasa kadang-kadang menyarankan atau mempromosikan kepada orang lain sebesar 2,34. Sedangkan yang termasuk committed buyer berjumlah 59 orang atau setara dengan 39,1%. Pada piramida brand loyalty, didapatkan hasil bahwa committed buyer itu sebesar 39,1%, lalu liking the brand sebesar 96,7%, satisfied buyer sebesar 98,6%, habitual buyer sebesar 61,6%, switcher buyer sebesar 6,6%. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, berdasarkan analisis brand awareness, merek es krim WOS menduduki peringkat pertama top of mind yaitu sebanyak 80,8%. Lalu brand recall merek es krim WOS berada di urutan kelima sebesar 5,9%. Lalu brand recognition merek es krim WOS adalah sebesar 2,6%. Dan brand unawares merek es krim WOS adalah sebesar 0%. Yang kedua yaitu pada pengukuran brand association untuk mengetahui variabel yang mampu membedakan es krim WOS dengan merek lain dari produk sejenis dengan menggunakan uji Cochrane didapatkan 9 variabel. Yang pertama yaitu terdaftar dalam BPOM, yang kedua memiliki standar rasa yang baik, yang ketiga banyak varian rasa, yang keempat mengandung bahan yang aman dikonsumsi, yang kelima memiliki label halal, yang keenam desain kemasan yang menarik, yang ketujuh image perusahaan yang baik, yang ke-8 kemudian dalam menemukan produk, yang ke-9 harga sesuai dengan kualitas produk. 3. Pada analisis perceived quality dengan menggunakan important perform analysis diperoleh hasil bahwa dari dimensi perceived quality masih ada beberapa atribut yang perlu dibenahi, antara lain harga terjangkau dan mengandung gizi yang baik. Selain itu ada beberapa atribut yang sebaiknya dikurangi fokus perhatiannya, yaitu pada atribut banyak varian rasa. Sedangkan pada atribut yang harus dipertahankan, yaitu pada atribut memiliki label halal, memiliki standar rasa yang baik, terdaftar dalam BPOM, kemudahan dalam menemukan produk, mengandung bahan yang aman dikonsumsi, dan harga sesuai dengan kualitas produk. Yang keempat, pada pengukuran brand loyalty untuk mengukur keterkaitan pelanggan kepada merek es krim WOS diperoleh hasil bahwa sebanyak 39,1% responden merupakan committed buyer, 96,7% merupakan liking the brand, 98,6% merupakan satisfied buyer, 61,6% merupakan habitual buyer, dan sebanyak 6,6% merupakan switcher.
Di sini kami memberikan dua saran. Yang pertama yaitu pada analisis perceived quality dalam riset ekuitas merek es krim Walls, pihak manajemen merek es krim Walls perlu memperhatikan dan memprioritaskan atribut-atribut yang perlu dibenahi, serta mengurangi fokus pada atribut-atribut yang terlalu menonjol. Dengan begitu, ekuitas merek es krim Walls dapat dipertahankan di kalangan masyarakat dengan citra yang baik. Lalu yang kedua yaitu hasil analisis riset ekuitas merek es krim Walls menunjukkan bahwa es krim merek Walls menduduki prioritas utama merek es krim dalam benak masyarakat. Meskipun demikian, pihak es krim Walls tidak boleh lalai dan harus tetap menjaga citra baik yang telah dimiliki saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.